warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Dwi Lestari, NIM 19034100003, Program Studi Kimia Fakultas Sains, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai cacat-cacat pada kristal ionik, di mana cacat-cacat pada kristal ionik ini terbagi menjadi dua, yaitu cacat stoikiometrik dan cacat non-stoikiometrik. Cacat stoikiometrik terbagi menjadi dua, yaitu ada cacat Scotty dan cacat Frenkel. Sedangkan cacat non-stoikiometrik terbagi juga menjadi dua, yaitu cacat pusat F atau cacat pusat warna dan cacat akibat adanya pengotor. Nah, yang akan saya jelaskan adalah cacat Frenkel yang termasuk ke dalam cacat stoikiometrik, kemudian cacat pusat F atau cacat pusat warna, dan cacat akibat adanya pengotor yang termasuk ke dalam cacat non-stoikiometrik. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Cacat Frenkel. Cacat Frenkel termasuk ke dalam cacat stoikiometrik. Cacat stoikiometrik dapat terjadi karena faktor temperatur. Kenaikan temperatur akan meningkatkan vibrasi atau getaran dari atom-atom atau ion-ion yang ada. Apabila vibrasi dari ion-ion cukup besar, maka ion-ion tersebut memiliki energi yang cukup besar untuk meninggalkan posisi normalnya, pindah ke tempat yang lain, sehingga kristal akan menjadi cacat. Cacat Frenkel cenderung terjadi karena perbedaan ukuran antara kation dan anion. Pada kristal ionik dengan ukuran anion lebih besar dari ukuran kationnya, anion-anion dapat membentuk susunan eutaktik, yaitu susunan yang menyerupai susunan rapat, akan tetapi anion tersebut tidak saling bersinggungan untuk mengurangi tolakan antar anion-anion tersebut. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada 3 gambar, di mana yang bagian A ini merupakan susunan tidak rapat. Yang bagian B, susunan rapat, di mana ion-ionnya saling bersinggungan. Kemudian yang bagian C merupakan susunan eutaktik 2 dimensi, yang mana ion-ionnya tidak saling bersinggungan. Nah, di antara susunan-susunan ini terdapat ruangan kosong. Nah, ruangan kosong ini dinamakan tempat selitan atau interstitial site. Pada susunan 3 dimensi, anion-anion dapat membentuk susunan heksagonal eutaktik atau susunan kubus eutaktik. Susunan heksagonal eutaktik adalah mirip dengan susunan rapat heksagonal, sedangkan susunan kubus eutaktik adalah mirip dengan susunan rapat kubus. Bedanya, pada susunan heksagonal eutaktik dan susunan kubus eutaktik, anion-anion tidak saling bersinggungan. Pada susunan heksagonal eutaktik dan susunan kubus eutaktik, setiap anion dikelilingi oleh 12 anion terdekat dengan jarak yang sama. Nah, di sini terlihat pada gambar, di mana ada tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral. Dalam tempat selitan normal, kation-kation akan menempati tempat selitan normal. Perhatikan pada gambar. Yang tanda tambah itu artinya kation. Semua kation ini menempati tempat selitan normal. Bisa kita lihat pada gambar. Di situ terdapat kation yang menempati tempat selitan tidak normal. Nah, keadaan ini dinamakan dengan cacat Frenkel. Pada kristal ionik dengan cacat Frenkel, ada sebagian kation yang pindah dari tempat selitan normal ke tempat selitan yang tidak normal. Dengan pindahnya kation dari tempat selitan normal ke tempat selitan yang tidak normal, maka kation tersebut berada pada posisi dengan tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat energi pada posisi normal, akibat bertambah kuatnya gaya tolak dengan kation-kation di sekitarnya. Terjadinya cacat Frenkel semakin bertambah dengan naiknya temperatur, karena kenaikan temperatur akan menaikkan mobilitas ion yang ukurannya lebih kecil, sehingga ion tersebut semakin mudah pindah dari tempat selitan normal ke tempat selitan yang tidak normal.
atau cacat pusat warna. Cacat ini terjadi karena adanya elektron yang terjebak di suatu tempat yang seharusnya diisi oleh anion. Elektron tersebut berasal dari oksidasi atom-atom logam yang ditambahkan suatu senyawa ionik. Misalnya kristal natrium klorida atau NaCl dengan cacat pusat F atau cacat pusat warna dapat dibuat dengan memanaskan kristal NaCl dengan uap logam natrium. Atom-atom natrium yang menempel pada permukaan kristal NaCl akan mengalami ionisasi. Ion natrium yang terbentuk akan menempati tempat normal dari ion tersebut pada permukaan kristal NaCl. Sedangkan elektron yang ada masuk ke dalam kristal dan menempati tempat kosong yang ditinggalkan oleh ion klorida akibat cacat Schottky. Akibat adanya cacat pusat F pada kristal NaCl, maka jumlah ion natrium menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah ion klorida. Elektron yang menempati tempat anion berlaku sebagai partikel dalam kotak 3 dimensi dengan berbagai tingkat energi. Adanya transisi elektron dari tingkat energi keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menyerap spektrum cahaya sinar tampak menyebabkan kristal NaCl yang semula tidak berwarna menjadi berwarna setelah padanya terjadi cacat pusat F. Timbulnya warna ini menyebabkan cacat pusat F disebut juga cacat pusat warna. Adanya cacat pusat F menyebabkan timbulnya warna kuning pada kristal NaCl. Apabila kristal NaCl dipanaskan dengan uap kalium, maka akan menghasilkan cacat pusat warna. Kristal NaCl yang semula tidak berwarna akan berubah menjadi warna kuning. Cacat akibat adanya pengotor. Cacat ini ditandai dengan adanya sejumlah kecil ion-ion yang menempati posisi ion-ion dari kristal senyawa murni. Contoh cacat akibat adanya pengotor. Misalnya adanya pengotor CdCl2 pada kristal AgCl. Pada cacat ini, dua ion Ag+ yang hilang dari posisi normalnya dalam kristal digantikan oleh sebuah ion kadmium 2+. Ion kadmium 2+ ini dapat menempati posisi normal dari ion Ag+ karena ukuran ion kadmium 2+ sedikit lebih kecil dari ukuran ion Ag+. Sehingga rumus senyawa yang diperoleh adalah AgCdCl yang merupakan senyawa non-stoikiometrik dan massa jenisnya lebih rendah dibandingkan massa jenis kristal AgCl murni. Tempat-tempat kosong dalam kristal tidak murni yang timbul akibat adanya pengotor disebut tempat-tempat kosong ekstrinsik. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai cacat-cacat pada kristal ionik. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.